menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com, www.radiomesra.com, hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Baik, di 102,8 FM San Mesra seperti yang tadi kita informasikan, dan tentunya kemarin di hari ini kita akan bersama dengan salah satu sosok panutan di Parepare, saya bilang seperti itu. Seorang ini? Ya, salah seorang. Ya, karena kalau salah 3 di... Kalau salah 1 kan berarti tambah 9. Ini tidak ada salahnya ini, jadi salah seorang. 2 sosok sebenarnya, ini 2 orang ini. Kalau yang satu kita sering mendengarkan namanya di Obras, tapi yang saat ini baru muncul setelah sekian lama. Iya, sebenarnya kan kita mau tanyakan juga ini dari mana sebenarnya ini Pak Sahran Himamaru selaku koordinator Bincang Heboh ini. Kita sempat kehilangan Induk Semang ini. Iya, ini. Jelaskan dulu sama publik ini. Ya, ke narasumber dulu minta maaf nih ya. Iya. Ini tadinya saya rencana untuk interview, malah saya ini interview nih pertemuan. Ya, kadang-kala kita harus berjarak dengan dunia luar nih untuk menyusun sebuah strategi baru untuk acara kita di Radio Mesra. Untuk Indonesia lebih baik. Bincang Heboh ya. Iya, Indonesia lebih baik. Sekarang kan lagi momen memasuki sebuah pesta yang maha dahsyat untuk Indonesia. Iya. Pesta demokrasi, pestanya rakyat. Iya. Makanya sengaja untuk perdana ini kita undang salah seorang tokoh. Tokoh yang pasti punya pengaruh ya. Jelas. Nanti kita akan berbincang sama beliau. Kita sapa dulu nih sama Mesra semuanya di 102,8 sebelum ke narasumber. Di layar Facebook kita sudah kita lihat ini ya, Pak Sahran Himamaru Bincang Heboh bersama Bapak Dr. Kamaludin. Silakan. Yang pertama kami dari tim Bincang Heboh Radio Mesra ini mengucapkan terima kasih atas kesempatan narasumber hadir memenuhi undangan kami. Ini sebuah kebahagiaan juga ya. Ada seorang politikus berkenan untuk kita berbincang-bincang santai, mungkin sejam ke depan. Oke, kemudian bagi teman-teman siapa saja di luar sana di Mesra, selalu diliputi kebahagiaan, selalu dikasih kesehatan, dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang umur sehat semuanya ya. Siap, kita sapa dulu ke narasumber. Segar nih Pak. Segar, baru lama juga baru ketemu ya. Alhamdulillah. Pasti sibuk nih ya. Pasti sangat sibuk. Sangat sibuk ya. Terutama dengan internal partai, atau gimana tuh cara membagi tugas-tugas internal partai dari partai dengan sekarang status masih sebagai anggota DPRD Kota Parepare. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan kru Obras atau Bincang Heboh nih. Bincang Heboh. Bincang Heboh. Karena baru jadi. Baru digusur dulu Pak Dewan Obras. Diliburkan dulu Ambolongkong. Khusus buat Pak Dr. Kamaludin kalian ini. Khusus spesial sekali. Iya, terima kasih. Kita PHW dulu Kapan bicara nih narasumbernya kalau ngomong terus nih. Lanjut. Terima kasih. Jadi suatu kebanggaan buat saya secara pribadi sudah diundang di Bincang Heboh. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita bisa memberikan sharing buat seluruh masyarakat. Mudah-mudahan apa yang kita sudah lakukan, kita sudah berikan, baik dalam bentuk pekerjaan-pekerjaan sebagai anggota legislatif, berikut juga dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai kemasyarakatan. Ya, saya secara pribadi ya tidak mungkin juga dari status sebagai masyarakat biasa. Ya, jadi tadi ditanya terkait dengan bagaimana membagi tugas. Iya, jadi kebetulan saya secara pribadi diberi tugas dan amanah oleh partai sebagai Ketua Harian Partai Gerindra di Kota Parepare, dan sekaligus juga kebetulan diberi amanah pada tahun 2019 kemarin oleh masyarakat kebetulan yang berada di Kecamatan Ujung. Ya, kita
yang berat. Tidak ada yang berat. Jadi semua pasti akan ringan dan pasti kalau bawaannya santai, ya semua pekerjaan akan selesai dan berjalan dengan baik. Dan alhamdulillah tugas-tugas pokok saya selaku ketua harian di Partai Gerindra dan tugas-tugas pokok sebagai anggota DPRD dapat saya jalankan dengan baik, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami laksanakan ini bisa ada dampak ke masyarakat walaupun tidak secara keseluruhan, tapi tidak sudah ada dampak yang bisa kita sampaikan bahwa tugas-tugas sebagai anggota DPR terlebih-lebih sebagai anggota masyarakat biasa, ini sudah dapat kita wujudkan. Kalaupun ada masyarakat yang berada di Kecamatan Ujung ataupun yang berada di kecamatan lain yang berada di Kota Parepare yang belum tersentuh, ya ini mohon maaf, tapi bukan berarti bahwa tugas-tugas kami akan sampai di sini. Tugas-tugas yang lain sebagai anggota masyarakat biasa tentu akan kami lanjutkan dan akan kami laksanakan dengan Oke, sip sekali nih. Ini Pak Merindi bisa dengar ya, karena kita bisa bayangkan untuk menjadi melaksanakan dua tugas yang sebenarnya agak memiliki perbedaan. Iya. Antara sebagai anggota internal dari sebuah partai besar dan juga sebagai anggota DPRD Kota Parepare itu seluruh yang Jarang dilakukan bisa semua orang. Itu talenta, kecerdasan. tidak semuanya kita dapat. Iya. Ini belum bisa mengatur. Nah, sekarang saya ingatkan dulu kepada saudara semuanya bahwa kita bisa interaktif, baik pertanyaannya melalui IP, melalui bisa, Boleh. dan kemungkinan kita buka sesi untuk jawab langsung ke narasumber. Oke, Pak Dokter, ini saya sapa nih dengan sapaan yang lebih enak. Saya sapa beliau ini dengan dokter. Ya, tapi kalau saya biasa dipanggil nama saja tidak apa-apa. Ya, tapi saya lebih suka. kalau panggilan seperti dengan gelaran, ya nanti di lingkungan akademik baru cocok. Kalau saya Pak Dewan Cukup bijak, ya? paling suka dipanggil makan Pak Dewan. Makan apa dulu? Ahli kuliner ya. Yang saya makan aspal kayak kemarin. Ya. Ini pasti saya yakin pasti menghadapi banyak sesuatu. Yang mudah banyak sekali ya. Baik sebagai kader sebuah partai besar maupun sebagai anggota partai besar. Nah, saya lebih cenderung nih ya, kalau lebih tertarik untuk bertanya apa sih keadaan duka yang paling membuat seorang anggota DPR ini ketika menghadapi aspirasi masyarakat yang kemungkinan kita menganggap ini tidak logis atau tidak masuk akal nih. Kemudian mereka menuntut paksa sekarang. Bukan tupoksinya lagi deh. Ya, kemungkinan bisa menggiring seorang anggota dewan tidak melaksanakan lagi sebagai anggota dewan sesuai dengan tupoksinya. Iya. Kita karena mau memenuhi tupoksinya. Tuntutannya eksekutor, karena bukan eksekutor. Iya. Iya, jadi saya secara pribadi menilai bahwa keberadaan saya sebagai anggota DPRD kemudian diperhadapkan dengan berbagai persoalan, ya saya anggapnya itu biasa-biasa saja. Jadi dalam berpolitik sebenarnya buat saya istilah baper itu tidak ada. Jadi kita ini tidak boleh autokritik. Jadi senantiasa kita harus menerima kritik bentuknya apapun. Ya, jadi ketika ada warga atau masyarakat menyampaikan kita walaupun secara pribadi atau secara kelembagaan kita tidak bisa menyelesaikan, tapi paling tidak kita bisa mengundang ya untuk mempertemukan. Ya, kita undang dengan leading sektor terkait dengan persoalan-persoalan yang masyarakat sampaikan. Nah, dari pertemuan-pertemuan oleh masyarakat dengan lembaga teknis, oleh DPRD yang memfasilitasi, kita akan mencari jalan-jalan keluar, kita cari solusi. Kira-kira pemerintah menyelesaikan persoalan ini bagaimana? Apakah tidak menutup kemungkinan kemudian pada suatu hari nanti kami menjadikan ini sebagai masukan untuk DPRD membuat semacam, ya mungkin dalam bentuk peraturan daerah, atau kami himbau kepada pemerintah daerah untuk membuat dalam peraturan wali kota, sehingga ini menjadi dasar. Sehingga apa yang menjadi masyarakat persoalkan waktu belum tidak ada hubungannya, tetap kita harus terima, kita harus mendengarkan. Ya, karena sebagai representasi masyarakat, ya tidak ada tugas kami selain untuk mendengarkan dan melanjutkan ataupun mencari solusi dari berbagai persoalan tersebut. Ya. Nah, sekarang ini bagi Pak Dewan ya. Ya. Seandainya ini presiden Anda yang langsung mana nih gitu ya. Ya.
Gimana menghadapi situasi seperti itu, Pak? Ya, jadi saya secara pribadi ketika menghadapi persoalan seperti itu, jadi karena saya merasa bahwa keberadaan saya sekarang ini adalah anggota DPRD Kota Parepare, bukan anggota DPRD Dapil Ujung. Jadi boleh dipertanyakan ataupun disaksikan ataupun dibaca di media sosial, terutama media sosial saya, bahwa ketika saya menghadapi persoalan itu bukan cuma pada daerah Dapil Ujung. Ya, kami juga membantu warga atau memfasilitasi masyarakat yang berada di Dapil Soreang, Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat. Kemarin saya sempat menyampaikan bantuan sebanyak 15.000 bibit ikan lele beserta dengan udang. Jadi sebagian besar penerima bantuan itu berada di Kecamatan Bacu Kiki Barat dan Soreang. Ya, kebetulan di wilayah Ujung warga yang melakukan peternakan ataupun pemeliharaan ikan, pembibitan ikan ini cuma terbatas pada kelompok tertentu. Jadi mereka yang berada di wilayah Kecamatan Bacu Kiki Barat maupun Soreang. Jadi tidak lantas bahwa ketika ada persoalan saya harus memprioritaskan kepada, tapi dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya reses, ya tentu dalam kegiatan tersebut saya juga memprioritaskan tersendiri buat dapil-dapil saya di Kecamatan Ujung, karena saya adalah representasi dari pemilihan dari Kecamatan Ujung. Tapi porsinya ya tetap dibagi, bukan berarti dapil Ujung saya melalui keterpilihan melalui Kecamatan Ujung tidak lantas melupakan wilayah-wilayah yang berada di Kecamatan Bacu Kiki Barat dan Soreang. Ya, porsinya mungkin ya dibagi mungkin 70-30 lah. Tapi yang jelas ketika ada warga walaupun berada di luar dapil saya, tetap itu menjadi prioritas buat saya untuk bisa memfasilitasi, kalau perlu kita bisa selesaikan. Ya, iya betul ya. Iya. Kita harus namanya bersumpah. Ya, jadi kita berani semuanya ketika seseorang yang terpilih legislatif mestinya dikotomi. Ya. Oh, itu di dalam sisi negara. Ya. Artinya walaupun tadi ada personal, memang sewajarnya 30 perwakilannya. Iya. Tapi bukan berarti 100 banding 0. Iya. Seperti itu. Iya. Itu kan 3 bulan menjadi. Iya. Nah, ada yang menarik lagi nih. Karena tidak menjadi sesuatu kebanggaan di partai ketika ada visi misi partai tidak sejalan dengan seorang kapolri. Kalau menurut saya, jadi ketika arahan dan perintah oleh partai, maka menjadi kewajiban saya untuk menjadi patuh dan serius untuk melaksanakan. Oh iya. Iya, Jadi jadi harus memiliki bahwa segala sesuatu perintah dari partai itu pasti outputnya bagus. outputnya bagus. Jadi tidak mungkin partai mengeluarkan kebijakan atau keputusan kepada kami yang berada di legislatif, terutama di Kota Parepare, itu akan bertentangan atau merugikan kepada pihak-pihak lain ataupun yang terutama kepada pihak pemerintah. Jadi justru kami biasa sebelum menyampaikan keputusan yang berada di kelembagaan, kami senantiasa harus minta petunjuk dan berkoordinasi dengan DPC dan DPD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, oke. Pasti lah saya yakin sekali bahwa dari partai Gerindra pasti ada output yang sangat menjunjung masyarakat khususnya di Parepare. Bisa disampaikan tidak apa dari hasil apalah kebijakan dari atau visi misi dari partai Gerindra nih yang bisa memberi kontribusi besar untuk perubahan pada tatanan masyarakat di Parepare. Ya, jadi sesuai dengan visi dan misi Partai Gerindra yang ada, bahwa visi-misinya itu adalah ingin menjadi partai yang menjadi terdepan mengurus kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi berdasarkan visi-misi dari Partai Gerindra yang ada, yang sudah dituangkan dalam satu buku, kebetulan saya bawa bukunya. Wih, mantap nih, bawa buku nih. Jadi ada anggaran dasar utama partai. Ini sudah jelas, jadi visinya sudah dijelaskan, kemudian visi yang akan mau dicapai juga sudah dijelaskan. Oh, sudah. Semua yang disampaikan visi dan misi dari Partai Gerindra adalah tidak lain adalah tujuannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Jadi ketika kami berada di kelembagaan legislatif di DPRD Kota Parepare, kami senantiasa menjadi mitra kritis buat pemerintah. Jadi bukan berarti kami keras dan tegas, kami menghalang-halangi atau apalah yang dimaksud kami di kelembagaan itu, tapi tidak. Jadi kami
senantiasa ingin selalu menjadi mitra kritis, menjadi penyeimbang kepada pemerintah agar supaya apa yang menjadi visi misi ataupun tujuan dari para pemerintah kan bisa sejalan. Jadi ketika pemerintah melaksanakan lantas sedikit tidak pada rel yang ada, itu yang selalu kami ingatkan. Jadi ketika contoh bahwa pada tahun 2022 oleh peraturan Menteri Keuangan itu sudah mengeluarkan, ini salah satu contohnya, mengeluarkan PMK 211 dan 212. Ini dalam rangka penamaan daripada penyusunan daripada APBD DAU dari PBD. Jadi sekarang ini dalam rangka penyusunan 2023, penyusunan DAU di dalam APBD kita itu sudah bermerek, sudah ditentukan jadi menjadi mandatory spending. Kami senantiasa memberikan masukan kepada pemerintah agar supaya ini dulu menjadi prioritas, menjadi mandatory, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, bidang P3K, kemudian di prasarana umum, kemudian kelurahan, itu dulu yang dipenuhi. Kemudian menyusul pada bidang-bidang yang lain yang menjadi kewenangan yang dari pusat yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Sudah dijelaskan dalam lampiran penjelasan bahwa semua urusan pemerintah pusat yang bisa diserahkan ke daerah maka diserahkan ke daerah. Jadi ketika diserahkan ke daerah maka menjadi kewajiban daerah untuk mewujudkan itu. Karena kita tahu bahwa sekarang ini oleh negara melalui APBN pendapatan negara sekarang ini agak turun, mungkin akibat daripada pandemi kemarin yang sementara masih bergerak maju, mudah-mudahan ke depan semakin bagus. Ini dia berdampak sampai ke daerah, sehingga pendapatan negara sebagian itu dialihkan kepada daerah. Jadi ini juga membuat berat buat pemerintah daerah ketika harus mengalokasikan anggaran yang sebelumnya menjadi tugas daripada pemerintah pusat, sekarang menjadi tugas daripada pemerintah daerah yang dituangkan dalam APBD. Nah ini yang selalu kami ingatkan kepada pemerintah agar supaya yang menjadi mandatory spending dalam rangka penyusunan APBD itu menjadi prioritas. Jadi itulah fungsi-fungsi kami dalam memberikan ataupun menjadi mitra kritis atau mitra penyeimbang sehingga pemerintah dapat mewujudkan semua yang menjadi program-program. Saya kira visi-misi yang sudah kami sampaikan tadi melalui Partai Gerindra itu pasti sejalan, karena tidak ada lain visi-visi yang disebutkan oleh Gerindra adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Berarti visi misi dari Partai Gerindra ini boleh dikatakan sudah diaplikasikan di seluruh atau hampirlah dari program pemerintah daerah itu. Jadi kami selalu karena tugas salah satu fungsi kami juga adalah pengawasan. Jadi kami senantiasa mengingatkan agar supaya yang menjadi mandatori dan menjadi tujuan daripada kesejahteraan masyarakat itu perlu dipercepat atau perlu diprioritaskan. Diakselerasi ya. Diakselerasi. Oke. Percepatan ya. Ada yang menarik nih. Ya. Pak Dewa, Pak Kamarudin. Jika misalnya kan tadi mengatakan tuh bahwa anggota legislatif menjadi mitra kritis pemerintah. Sampai sejauh mana mitra kritis? Karena ada juga opini walaupun sebenarnya mungkin ini opini yang dikatakan berbasis pada tempat. Oh terkadang meminta ke lebih dalam hal ini pihak pemerintah itu lebih mengatasi power dari DPRD. Apa benar seperti itu? Artinya kita di sini yang mana? Saya kira pernyataan seperti itu tidaklah. Jadi pada dasarnya, iya. Mungkin itu bahasa di luar. Jadi yang sebenarnya ada berdasarkan juga di regulasi dikatakan bahwa penyelenggara pemerintahan ada dua, yaitu wali kota dan DPRD. Jadi posisi antara wali kota dan DPRD itu adalah mitra sejajar. Jadi karena fungsi mitra sejajar itu yang selalu kami manfaatkan dan pergunakan di DPRD. Jadi ketika juga pembahasan APBD tidak lantas serta-merta pemerintah lantas menyusun menetapkan, tapi di dalam Undang-Undang 23 juga sudah disebutkan, baik pun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 kalau tidak salah tentang keuangan negara, disebutkan bahwa APBD itu disusun oleh pemerintah daerah, kemudian disahkan oleh DPRD,
kemudian dilanjutkan dengan berupa peraturan daerah. Jadi dengan posisi definisi seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang 23 dan Undang-Undang Nomor 17, itu kan sudah jelas di situ dikatakan bahwa antara pemerintah dan DPRD selalu berjalan bersama. Ya. Ini adalah mitra yang kritis ya. Ya, mitra yang kritis. Selalu mengingatkan. Ya. Betul. Sekarang ini Pak Dewa, di antara 3 tupoksinya sebagai kader partai, juga sebagai anggota legislatif ya. Yang mana sih berarti ini pertarungan antar internal partai, pasti kan di dalam partai itu ada pernak-pernik kadang isikan kepentingan di dalamnya. Kemudian apakah di fraksi atau ketika antar fraksi ini, mana yang lebih seru nih ketika ada sebuah obsesi yang mau diwujudkan, kemungkinan kita mau berjuang di DPRD tapi kemungkinan di internal partai mengatakan wah Anda tidak usah terlalu ngotot di rakyat itu. Gimana nih? Kalau saya tidak melihatnya ke situ semua. Jadi yang berat buat saya adalah bagaimana kehidupan rumah tangga saya paling pokok. Iya. Jadi kalau persoalan partai ya kita maklum berpartai itu ya tadi saya sudah katakan tidak boleh bawa perasaan. Kita tidak boleh baper. Di partai itu kita ada rambu-rambu. Jadi apa yang menjadi keputusan partai ya itu sudah menjadi kepatuhan dan kewajiban buat kami untuk mengikuti samina wa ta'na partai. Kan tidak mungkin juga tadi partai memberikan arahan di luar daripada konteks atau yang merugikan daripada dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Kemudian di praksi kami adem-adem saja, mungkin juga di praksi teman-teman yang lain. Nah, cuma biasa ketika dipertemukan dalam satu rapat paripurna, ini kan biasa ada beda-beda pendapat. Saya kira beda-beda pendapat itu wajar. Jadi ada yang setuju, ada mungkin yang juga tidak setuju. Tapi pada dasarnya adalah kesimpulannya adalah paripurna. Ketika disimpulkan bahwa lebih banyak yang menyetujui, maka kita mengikut kepada persoalan yang menyetujui. Ya, itu kan ranahnya dan aturannya sesuai dengan tata tertib yang ada di DPRD. Sekira begitu polanya. Jadi kalau menurut saya tidak menganggap bahwa tugas-tugas dari kepartaian, kemudian tugas-tugas di praksi, kemudian tugas-tugas di DPRD, saya kira ketika tadi saya sudah jawab bahwa sampaikan bahwa ketika ini persoalan ini dibawa santai, dibawa pikiran yang sehat, saya kira persoalan-persoalan itu pasti ada jalan keluarnya. Ya. Kata kuncinya itu. Ya. Jadi selalu santai. Ya. Jangan terlalu depresi menghadapi hidup santai saja karena melaksanakan 3 tupoksi dalam waktu sebentar ini. Nah sekarang tadi ada saya dengar nih, saya garis bawahi Pak Dewa bahwa Partai Gerindra itu ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah sekarang kita tabrakan dengan fenomena sosial kemasyarakatan. Kecelakaan dong. Saya kira fenomena meteoroid. Kan fenomenanya gini, di masyarakat tuh masih banyak yang percaya bahwa money politik tak bisa dihindari dari sisi kita. Sangat tidak naik kedengarannya kalau ada orang yang terlalu suci mengatakan bahwa saya tanpa uang tanpa apa. Nah sementara di sisi lain kan ada edukasi, seperti Gerindra mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejauh mana nih bukti langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Gerindra untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam hal ini kepada partai untuk tidak menggadaikan dirinya dengan harga murah dengan nama istilah money politik itu. Karena ini kan sebuah kultur juga yang sulit diberantas. Gimana nih pandangannya Pak Dewa? Iya, kalau persoalan money politik, tapi kalau saya adalah cost politik. Ya, saya tidak pernah menyebutnya itu. Beda ya? Ya, beda. Bisa dijelaskan dulu perbedaan money politik dengan cost politik itu. Kalau money politik mungkin kita sudah paham. Oh iya. Ya, kita sudah paham. Tapi kalau cost politik, ketika kita melaksanakan tugas-tugas kepartaian ataupun dalam menghadapi event-event politik, apalagi sekarang ini adalah tahun politik, ini kan pasti butuh cost, butuh biaya. Jadi biaya-biaya itulah yang saya anggap bahwa semua itu adalah cost politik. Saya tidak anggap itu sebagai money politik kalau menurut saya secara pribadi. Ya. Adapun kalau dari kepartaian, selain daripada tugas-tugas kami sebagai perwakilan partai yang berada di legislatif, tugas-tugas kepartaian juga secara nasional, secara provinsi dan secara daerah itu juga sudah
sudah tergambarkan dalam buku panduan daripada Gerindra ini, bahwa selain kegiatan-kegiatan itu terutama di pusat ya, di pusat ini ada banyak macam kegiatan yang sifatnya sosial. Di pusat itu ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti kami ada televisi Garuda TV, kemudian ada juga jadi cuma karena mungkin belum Garuda TV, ada juga Kesera, Koperasi Indonesia Rakyat ini. Jadi cuma karena mungkin keberadaannya baru di pusat, belum sampai ke daerah, jadi belum bisa tersosialisasikan di tingkat provinsi maupun di tingkat daerah. Tapi ke depan, karena Gerindra juga ini baru berumur sampai tahun kemarin ini adalah 15 tahun, boleh dikata masih sudah ABG remaja-remajanya, jadi masih butuh perangkat-perangkat sehingga bisa dibentuk sampai ke provinsi dan daerah. Tapi kita yakin suatu saat nanti pasti Gerindra akan membuat kegiatan-kegiatan itu sampai ke tingkat daerah. Nah, tapi kami juga di daerah Kota Parepare senantiasa melakukan kegiatan, walaupun itu tidak dilakukan oleh kepartaian, tapi kami sebagai representasi dari partai sudah melakukan secara kegiatan pribadi-pribadi ataupun melalui kegiatan kelembagaan sebagai edukasi politik kepada masyarakat, bahwa Partai Gerindra keberadaannya di masyarakat itu sudah, kalau kami mudah-mudahan ini sudah bisa merasakan, walaupun belum banyak tapi sudah dapatlah merasakan keberadaan daripada Partai Gerindra bermasyarakat di tengah-tengah. Kita akan kembali ke sebelum kita menerima telepon, mungkin ada sedikit pertanyaan yang saran saya. Banyak juga tidak apa-apa ya, karena ini kan juga penting, karena saya pikir tidak semua orang bisa menjadi anggota dewan. Ini kan ternyata kalau saya lihat tadi penjelasannya Pak Dr. Kamaludin bahwa butuh kebijaksanaan, butuh pengetahuan, butuh wawasan, bahkan butuh kesabaran. Betul. Iya, jadi mohon maaf ini, jadi saya kalau ditanya bagaimana kira-kira keberadaan di DPRD, apakah berat? Kalau menurut saya berat, Pak. Berat. Di DPRD itu berat. Cuma terkecuali mungkin ada di luar sana mengatakan bahwa itu ringan, gampang, duduk-duduk saja. Tapi bagi saya pekerjaan berada di kelembagaan ini pekerjaan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa dan berat. Saya percaya itu Pak Dokter. Kalau saya pribadi Pak Dokter nih, udah dipanggil Pak Dewan, titelnya oke lah, nggak apa-apa. Yang penting simpati di area itu dan tetap ke seorang Kampudi. Ada beberapa hal yang masih dikuasai terkait dengan bagaimana pengendalian emosional, kemudian bagaimana menghadapi masyarakat. Ini kan butuh memang talenta khusus. Jadi saya pikir tidak semua orang mampu. Tapi kalau misalnya ada telepon bisa jaga. Ini sebagai anggota dewan, saya rasakan bahwa yang berat. Salah satu beratnya adalah seorang anggota DPRD saja memiliki skill. Di sini tidak gampang. Saya melihat tidak semua anggota DPRD itu memiliki kemampuan untuk berbicara dengan argumentatif. Dan kita sering semuanya. Dan mereka kan kolektif. Lihat saja secara kolektif. Kalau sudah ada semua oke, kita terima dulu. Halo, boleh langsung ke pertanyaan. Langsung ke pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Dewa. Waalaikumsalam. Bang One ya? Jalan Lumah Pak One. Oh, Bang One ya. Jadi saya tahu betul bahwa Pak Dewa ini mulai dari dulu saya sudah kenalan ya. Setelah duduk saya selalu bertransaksi di waktu ke Komisi 2. Waktu dia Komisi 2 betul-betul surat yang selalu diterima pasti cepat ditangani. Jadi dia dapat salah gue dipilih mati deh. Agak jauh-jauh dari radio Bang Oni biar nggak storing ya. Nah, sekarang kan Pak Dewan duduk di Komisi 3. Ini banyak di masyarakat, apalagi sudah 15 tahun ini gas itu selalu paling dingin. Bapak ada cooker deh. Ini dua nih. Jadi saya lagi itu masih pas namanya juga saya mas demo terus, tapi selalu mas ke kumpul sebab lawan cekit sih. Jadi pertanyaan begini Pak Dewan, kita di pangkalan-pangkalan masyarakat dikumpulkan KK KTP. Itu masyarakat kadang bertanya,
diapakan ini untuk apa? Supaya kita mengerti, mohon Pertamina, paling tidak Komisi 3 mengundang Pertamina untuk menjelaskan mau diapakan ini KTP-nya masyarakat. Karena banyak masyarakat ini namanya pemilu sudah berlangsung pengumpulan. Jadi apakah ini bentuk daripada cara kalau ada caleg yang punya pangkalan yang pakai KTP atau? Jadi saya mengharap mudah-mudahan Pak Dewan kita bersama 5 tahun ke depan, dan saya harap bahwa Amin. kedudukan Pak Dewan bisa lebih tinggi dari sekarang. Amin. Kalau kita kode 01, 02 untuk bagaimana membangun Parepare ke depan. Oke, Bang. Jangan sampai bangun Pak Dewan bilang jalan-jalan ke kantor. Oke, makasih. Pertanyaannya sudah tersampaikan dengan baik. Iya. Silakan. Jadi terima kasih pertanyaan dari Bang One, apakah itu berbentuk Saya pertanyaan? Pak Dewan, yang dipanggil ini Pertamina ya, bukan Pertamina. Ya, Pertamina enggak usah. Pertamina. Iya, terima kasih Bang One atas pertanyaannya. Jadi dapat saya jelaskan bahwa pada tahun-tahun kemarin kita juga sudah melakukan pertemuan ketika persoalan seperti ini muncul. Ya, ketika kelangkaan gas terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena kami menilai bahwa kelangkaan gas ini cuma dipicu karena persoalan kasuistik saja. Ya, pertama karena persoalan musim kemarau. Kemudian persoalan karena kita menghadapi hari-hari besar keagamaan. Benar. Apakah itu Lebaran Idul Fitri ataukah Idul Adha, terutama di Idul Adha, ataukah tahun-tahun baru. Nah, yang paling persoalan ini ketika masuk musim kemarau. Kita kemarin oleh Pertamina sudah menjelaskan bahwa di Parepare itu sudah ada 3 pangkalan. Jadi kita mengharapkan agar supaya kalau bisa dibuka lagi peluang untuk bertambahnya pangkalan agen. Bukan agen ya. Jadi alhamdulillah kemarin sudah terbentuk lagi 1 agen. Dengan harapan ketika agen ini terbentuk, persoalan gas ini sudah tidak ada lagi. Tapi saya tidak tahu kenapa justru bertambah agen. Persoalan gas masih seperti tahun kemarin, terulang. Jadi saya tidak tahu. Tapi apa betul itu ada informasi ini yang kita dengar, dan kayaknya ini udah informasi yang bukan hasil lagi, katanya biasanya subsidi gas ini dibawa ke para petani itu di luar kota ini, gimana nih? Bukan persoalan betul atau tidak tuh? Bukan persoalan subsidi yang saya sebutkan tadi karena persoalan musim. Jadi musim tanam, ketika terjadi musim tanam atau musim kemarau, petani yang berada mungkin di daerah-daerah sekitar kita, di daerah-daerah hinterland, ini kan membutuhkan air. Untuk memompa air, dulu memakai bensin dan solar itu kan mahal. Jadi dengan memakai gas itu lebih irit dan lebih hemat. Nah, jadi itu persoalan. Jadi kalau menurut data yang saya pegang, jadi sekarang ini dengan 4 agen, subsidi gas 3 kg kita setiap hari itu 6.720 sampai 7.280 ini per hari. Per hari ya? Iya, per hari. Ini luar biasa. Hanya untuk orang Parepare ini? Iya, hanya untuk orang Parepare. Kemudian berdasarkan pernyataan daripada manajer humas daripada Pertamina, Bapak Paruki Andrian Sumangunsong, mengatakan bahwa ada beberapa alasan. Yang pertama, saya tidak tahu alasan itu, tapi alasan inilah yang menjadi persoalan kemarau dan hari-hari besar keagamaan. Bahwa kita diharapkan persoalan gas ini oleh menurut humas daripada Pertamina agar supaya masyarakat diharapkan tetap tenang. Ya, jadi mungkin itulah maksudnya tadi dalam beberapa terakhir ini untuk penyaluran seperti yang disampaikan oleh Bang One diperlukan KTP ataupun KK. Untuk mungkin ini ya betul apa yang disampaikan Bang, ini mungkin salah satu cara yang dilakukan oleh Pertamina sehingga bisa memaksimalkan nanti bagaimana proses sehingga kelangkaan gas ini tidak akan terjadi lagi pada tahap-tahap berikutnya. Kemudian kita kakak dan keluarga itu kita komunikasi dengan Pertamina sama Pak Fahroji. Menurut informasi dari beliau bahwa memang sekarang ini ada pendataan kakak dan KTP gunanya nanti diterapkan di 2024. Nanti di sasaran. Jadi terkait dengan usulan Bang One untuk DPRD bagaimana caranya bisa memanggil, jadi saya tampung ini Bang One sarannya, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan ketemu dengan pimpinan
untuk membuat suatu jadwal dengan memanggil Pertamina, kemudian kita juga memanggil Iswana Migas, kemudian kita juga mengundang agen-agen 4 agen yang berada di Kota Parepare agar supaya penanganan daripada persoalan kelangkaan gas ini bisa kita cari solusi-solusi yang terbaik, sehingga ketika menghadapi persoalan kelangkaan ini tidak akan terjadi. Walaupun terjadi, ya kita bisa minimalisir secara secepatnya begitu. Tapi sebenarnya begini Pak Dewan, kalau sudah kemudian ada 4 agen, ya, kemudian distribusi gas ke Parepare itu lancar, kan tidak perlu memanggil mereka, kan sebenarnya bisa tertangani. Yang kemungkinan bisa di sini dan diselidiki tidak ada permainan di agen atau di pangkalan atau di mana Pak, sehingga gas ini untuk konsumsi orang Parepare kan tidak cukup. Ya, mungkin ini yang lebih penting. Ya. Jadi kalau menurut saya persoalan kelangkaan ini nanti terjadi ketika yang persoalan tadi muncul ya. Pertama persoalan kemarau dan persoalan hari-hari besar yang butuh kebutuhan yang cukup besar. Tapi ketika musim-musim tidak terjadi ini, justru gas ini melimpah. Justru setiap agen itu, karena kemarin kita sudah tanya satu agen bahwa jatah daripada setiap hari itu 2 sampai 4 mobil. Jadi satu mobil itu kalau salah mungkin 600 daripada setiap mobil. Iya. Jadi kadang karena istilahnya biasa orang meceke, jadi 4 mobil itu oleh agen dan pangkalan tidak bisa menghabiskan. Karena besok datang lagi, jadi biasanya agen mengambil cuma 2 mobil. Tapi yang lucu ini ketika kelangkaan atau ketika terjadi musim kemarau atau terjadi hari-hari besar keagamaan, justru 4 mobil setiap agen ini justru tidak mencukupi. Nah ini yang kita mau cari. Apa kira-kira persoalannya sehingga dia muncul begini? Ya, ada istilah. Ya, kalau dia meceke tidak ada masalah, tapi kalau mempelai justru susah dicari, bahkan dengan harga yang melonjak sampai 40 ribuan. Ini yang kita mau cari. Kira-kira di mana letaknya? Nah ini yang kita harus duduk bersama. Saya sepakat tadi dengan Bang One. Jadi Bang One, terima kasih. Jadi usulan ini akan kita tampung dan akan kita upayakan untuk adakan pertemuan. Ini kasuistik. Kita kembali lagi ke pribadi Pak Dr. Kamal sebagai anggota dewan. Ini kan kalau kita melihat tadi ada barusan tadi masukan atau kritikan dari masyarakat. Nah ini kan juga perlu suatu strategi di mana kita bisa membangun, karena DPR ini kalau tidak salah lembaga politik yang penuh dengan syarat dengan kepentingan. Belum lagi di pemerintahan, kadang ada namanya manuver politik lah, ada yang namanya ditunggangi politik lah, kebijakan. Nah ini kan sangat agak sulit ini antara menyeimbangkan seperti kepentingan partai, kepentingan masyarakat, kepentingan pemerintah, apalagi selaku pribadi untuk menghadapi masyarakat. Ini tantangannya luar biasa. Seperti apa Pak Kamal menghadapi kondisi-kondisi seperti itu? Jadi sebenarnya itu tadi yang saya sampaikan berat ya. Nah itu dia. Berat sekali. Ini kan tidak ditahu masyarakat bagaimana kondisi sebenarnya di DPR itu. Dari 152.000 jiwa warga kita Kota Parepare. Kemudian di jumlah anggaran APBD kita cuma sekitar 900 miliar lebih, kurang lebih. Untuk memenuhi semua kebutuhan ataupun kewajiban-kewajiban yang oleh masyarakat sampaikan kepada pemerintah, kan tidak mungkinlah kita bisa mengakomodir semua. Jadi makanya juga di dalam penyusunan APBD ada sifatnya yang menanya prioritas, yang mana harus menjadi prioritas oleh pemerintah daerah, akan disinergikan dan dibicarakan melalui DPRD, melalui Badan Anggaran dan tim anggaran pemerintah daerah untuk dibicarakan. Jadi di DPRD memang ini adalah lembaga, satu-satunya lembaga yang sangat unik, beda dengan lembaga-lembaga yang ada di pemerintahan. Jadi di DPRD itu tadi sudah disampaikan bahwa lembaga politik, makanya juga kebijakan anggaran yang berlaku di sana yang kita bahas adalah kebijakan anggaran. Syarat dengan manuver politik dalam tanda kutip tapi tujuannya tidak lain adalah dalam rangka kemaslahatan masyarakat. Tidak ada lain kecuali itu. Cuma barangkali karena banyaknya usulan, kita cari prioritas yang mana dulu. Nah, disinilah kadang kita kita harus butuh proses untuk menyatukan dari seluruh pendapat.
dari 25 anggota DPR ataupun 13 orang yang berada di Manggar beserta dengan pemerintah, ini yang kita harus satukan untuk mencari kira-kira yang mana. Nah ini yang harus butuh-butuh, karena ber-DPRD dan berpolitik itu kalau menurut saya adalah seni. Jadi setiap orang mungkin mampu, tapi mungkin pada setiap orang di kegiatan seninya itu orang yang tidak mampu. Pak Dr. Kamal, ini kan kadang sebagian kita kan mengamati di masyarakat ya, hanya kita mengamati saja. Kadang teman-teman DPR yang sudah duduk sampai 15 tahun, 10 tahun, kok agak sulit ya sepertinya kita melihat menghadapi. Nah Pak Dr. Kamal dalam satu periode ini sudah sangat menguasai. Latar belakangnya ini apa sih Pak Dr. Kamal sampai bisa sangat cepat mengakselerasi wawasan pemerintahan itu? Semua proses panjang. Tidak gampang seperti itu. Iya. Apalagi di daerah lain itu sangat jarang kita bisa hitung jari daerah lain ya, bukan di mana-mana. Apalagi kalau dilihat backgroundnya Pak Kamal sebelumnya ini kan ada di BUMD misalnya seperti itu kan. Jadi sebenarnya background saya tidak ada di politik. Dari awal tidak mau terjun ke dunia politik. Lalu? Ya background saya cuma tukang ledeng. Saya hampir separuh daripada umur saya 22 tahun itu mengabdikan diri di perusahaan daerah air minum di Kota Palopo. Tetapi karena saya kan anggap diri saya adalah dalam rangka proses tahap belajar terus. Jadi tidak ada yang tidak mungkin buat saya ketika kita mau. Jadi kalau perasaan mau, saya kira tidak ada alasan untuk tidak bisa mengetahui. Berarti dulu ini spesifik pengabdiannya kepada masyarakat ya. Sekarang kan pengabdiannya lebih meluas ini. Pengabdiannya. Sebenarnya kehadiran saya kalau mau ditanya PDM saya lebih menguasai mungkin daripada direktur PDM. Karena sudah ditanya politik tidak apa-apa. Tapi inilah yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang sudah lakukan selama hampir 4 tahun. Karena di DPRD itu sudah 4 tahun. 20 hari 4 tahun 20 hari pada hari ini, jadi kurang lebih 11 bulan lagi lah. 10 hari 11 bulan 10 hari lagi masa jabatan kami akan berakhir di 2024 tanggal 2 September. Tapi bukan kecelakaan politik Pak Dewanto, kan ada pilihan. Bukan kecelakaan hidup, tapi ini adalah pilihan hidup. Jadi mungkin biasanya kan orang memilih jadi anggota DPRD itu biasa ada dengan motivasinya apa sih jadi anggota DPRD kan? Apakah hanya sebatas profesional, bekerja, mencari pekerjaan baru yang menantang misalnya, atau mungkin dia memang jujur menjadi orang yang realis, idealis bahwa saya punya kemampuan untuk mewakili lingkungan ini rakyat. Kemudian kemungkinan ada sekedar karena kalau dari sisi finansial saya ini udah mapan, tapi saya sangat lemah di kekuasaan jadi pemimpin. Kalau menurut Pak Kamal, motivasinya untuk menjadi anggota DPRD ini apa? Iya, jadi kalau ditanya motivasi, saya juga bingung ketika disodorkan brosur salah satu di dalam poin terakhir itu apa motivasi menjadi anggota DPR. Jadi di isi belangko itu di kepartaian ada. Jadi serta-merta saya juga bingung mau isi apa ini. Karena background saya di politik tidak ada, hampir pasti tidak ada. Di pertanyaan itu ada tidak? Ada. Tidak ada, cuma berupa titik-titik. Jadi berupa pertanyaan esai yang harus kami isi. Jadi spontan saja saya mengisi bahwa apa yang disorot itu? Untuk melanjutkan atau menerima aspirasi dan mewujudkan daripada aspirasi masyarakat. Kemudian saya tambah di bawahnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan tugas saya ini bisa saya laksanakan. Pak Dewan, sebelumnya saya minta maaf ini. Di awal kan tadi Pak Dewan saya bilang bahwa ini berat sebenarnya menjadi anggota Dewan. Saya beberapa anggota Dewan saya temui itu terkadang khusus saja anggota Dewannya sistem biasa tinggi, tapi kan pada kenyataannya mereka pada periode berikutnya maju lagi. Nah ini kan agak kontra, ini apa-apa. Kalau Pak Dewan sendiri mungkin merasa berat, apa motivasinya sehingga keputusan kita lanjutkan pengabdian. Meskipun saya tahu kalau sosok seorang Dr. Kamaludin Kadir ini sangat kita inginkan untuk melanjutkan perjuangan di DPRD ini. Iya, jadi sebelumnya kan saya sudah sampaikan bahwa passion saya di politik tidak ada. Jadi awalnya memang
itu disampaikan rasa coba-coba saja. Tapi setelah berada di dalam ternyata hubungan keilmuan, hubungan pengalaman, terutama untuk menambah wawasan dan dalam rangka proses belajar yang selanjutnya buat saya, sehingga ini seakan nyambung, nyambung dan menjadi suatu keinginan selanjutnya bagi saya untuk bisa berpartisipasi atau mengabdikan diri lagi lebih lanjut kepada masyarakat untuk periode yang selanjutnya. Jadi niat saya sebelumnya begitu. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa saya katakan bahwa tugas DPRD ini adalah berat, memang sangat berat buat saya. Saya tidak tahu kalau bagi yang lain. Bahkan seberat-beratnya tugas DPRD itu saya ibaratkan ini bahwa saya ibaratkan ini kaki saya sebelah ini berada di luar kayak semacam jeruji besi atau jeruji tahanan. Sebelah lagi berada di dalam. Betapa beratnya itu. Kalau menurut saya secara pribadi, betapa beratnya. Tapi ada juga yang mengatakan, maksud saya anggota dewan ini, itu kan kembali lagi karena mungkin karena banyak juga menganggap bahwa DPRD itu sudah hebat, sudah berpenghasilan cukup, sudah mapan. Kalau menurut saya tidak pada posisi itu semua, karena secara pribadi keberadaan saya sudah saya hindarkan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi saya melaksanakan tugas-tugas ini, tugas-tugas yang menjadi rujukan saja, yang menjadi pola, menjadi role-nya, aturannya itu yang saya jalankan. Bukan baper. Ada yang lebih lagi. Ini juga menarik. Pak Kamaluddin Kadir ini kan tidak seorang di situ. Ada sosok Pak Kahar juga yang kita kenal. Dan memang dua sosok ini memang pantas. Tapi Pak Kahar dan Pak Kamal kan ada dua di sini. Nah, kita ketahui ini kan Pak Kahar ini kan boleh dibilang partai pendukung pemerintah. Ada beberapa kasus Gerindra ini menjadi, kalau boleh saya bilang maaf, oposisi. Nah, bagaimana suasana kebatinannya ini Pak Dewan ini dengan Pak Kahar kan bersaudara. Kita mau tahu di luar bagaimana nih kalau ada reaksi seperti ini di DPRD. Secara garis kekeluargaan, Pak Kahar ini adalah kakak saya. Jadi pengganti daripada orang tua saya. Jadi kekerabatan saya di kantor DPRD itu, dalam batas kantor DPRD itu, saya ambil posisi sebagai anggota DPRD saya dari Partai Gerindra, dan beliau Pak Kahar berada sebagai anggota DPRD dari Partai Golkar yang dalam kapasitasnya sebagai ketua DPRD. Tapi dalam posisi-posisi yang lain saya anggap beliau itu adalah kakak saya, pengganti orang tua saya. Jadi ketika saya ketemu dimanapun, saya pasti tunduk dan patuh, bahkan saya cium tangannya beliau sebagai penghormatan dan penghargaan saya. Tapi dalam persoalan kelembagaan, ini mungkin beda karena kita beda warna. Mungkin di sana sedikit kuning, di sini merah-merah. Tapi kalau disatukan sebenarnya kan kuning merah itu bagus, itu kayak es campur. Kayak es campur itu. Kalau es campur dicampur itu kan enak itu, kalau apalagi kalau siang-siang. Ini kan namanya politik ya. Jadi memang harus piawai menempatkan, harus mengamati kondisi yang situasinya seperti apa. Situasi, kondisi dan toleransi ini harus bersamaan. Tapi Pak Dewan, posisi beliau, minta maaf juga sebelumnya, tidak pernah mengintervensi ada ini. Tidak pernah. Jadi saya juga pernah bertanya ke salah satu teman anggota DPRD, tolong ditanya kira-kira dengan keberadaan saya ketika berada di mitra kritisnya pemerintah, kira-kira pendapatnya Pak Kahar. Bilang, saya kan tidak bisa intervensi beliau, karena beliau itu pasti sudah berkomunikasi dan minta petunjuk yang menjadi keputusan daripada partai. Kan biasa tadi saya sudah sampaikan bahwa sebelum mengambil keputusan, saya secara pribadi melalui praksi harus menyampaikan dulu kepada partai kira-kira keputusan apa yang harus kami ambil ketika ada persoalan seperti ini. Jadi itu keputusan-keputusan itu yang kami bawa. Dan kebetulan Pak Kahar sebagai kakak saya itu tidak pernah mengintervensi, karena beliau juga itu sangat profesional. Dia kan politisi ulung, sudah 5 periode pengalaman dan pengalamannya sudah cukup luar biasa.
Ada pengakuannya. Ya, berarti seorang adik ke kakak. ya keluarga tetap keluarga, tapi di paripurna kita punya bendera masing-masing. Oke, kita keluar dari situ dulu ya. Pertarungan antara adik dan kakak ya. Kita ke pilihan hidup. Tadi kan udah memilih hidup nih, walaupun tidak ada basic di politik, tapi panggilan jiwa kemudian harus memilih bahwa saya harus menjadi seorang politikus, ikut bertarung. Kemudian betul-betul memang terpilih, kemudian sangat maksimal nih, kalau saya anggap sangat optimal mewakili masyarakat khususnya di Kecamatan Hulu. Nah sekarang ada 3 nih yang biasanya menjadi genre, menjadi masab orang berpolitik. Ya. Ada yang menganggap bahwa politik itu bebas nilai, maksudnya jangan jadikan sebuah politik berhubungan dengan sebuah ideologi. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa politik itu ya harus moralis. Itulah makanya kita kadang pakai kata agamis atau agamais, bahwa ini politik ini agamais, ini politik ideologis nih, politik identitas nih. Ya. Kemudian ada politik realis idealis. Kita masuk di area mana nih? Ini yang Saya sebenarnya mengharapkan maksudnya di bebas nilai. Ada istilah teman-teman di politik seperti ini. Idealis, realistis, atau realistis idealis. Ini kan, ini bagaimana fenomena ini seperti ya? Ada sebuah paham nih dari Michelinism mengatakan bahwa politik itu bebas nilai. Jangan sangat diperlukan dengan agama, dengan moralis, dengan ini. Dia bebas nilai. Pokoknya politik cuma mengenal menang kalah, tidak mengenal salah benar. Itu lain. Tapi ada juga mengatakan, wah enggak loh, harus moralis. Harus ada yang diperjuangkan ideologi di dalamnya. Ada juga yang mengatakan realistis saja. Bahwa ada di masyarakat permasalahan seperti ini, kita harus menjadi wakil mereka. Ya. Jadi yang mana kita atau ada genre baru? Ya, kalau saya kalau di berpartai sekarang ini, saya berpartai ini memakai prinsip berpartai sambil beramal. Jadi ada konsep yang saya pakai adalah saling membutuhkan. Jadi kalau 3 genre tadi ini disampaikan, justru saya memakai ketiga-tiganya. Iya, menggunakan ketiga-tiganya. Jadi politik itu tidak boleh bebas nilai, harus pakai nilai. Dan harus bermoral dan harus realistis. Karena ada kebutuhan masyarakat yang harus kita fasilitasi dan kita harus perjuangkan. Dalam rangka melaksanakan itu, ya bentuk-bentuk moralitas daripada kita untuk menyampaikan itu harus dipergunakan. Nah, konsepnya untuk melaksanakan itu ya perlu pendekatan keagamaan. Jadi karakter kita. Jadi kalau karakter secara psikologis maupun secara psikis itu harus ditunjang dengan pemahaman daripada intelektualitas agamis begitu. Jadi kalau tidak ada perpaduan ketiganya itu, ya inilah yang biasa membuat mungkin yang bersangkutan atau oknum ini bisa salah langkah, salah mengambil keputusan dan salah berbuat. Nah, ujung-ujungnya ini bisa berdampak yang sangat merugikan, bahkan bisa berdampak kepada dampak-dampak yang sifatnya hukum. Ya, mungkin tadi kita itu bebas nilai. Mungkin ketika ada pertarungan nih, kepentingan di kebijakan. Ini kan ada adik kakak nih, Dewan. Ya, tidak boleh dong ikut perasaan. Karena kakak harus bebas nilai. Pokoknya kalau kakak tidak pro ke kepentingan rakyat, dilawan dong. Kalau pro ya kita setuju sama beliau, saya sang kakak. Oke, ada lagi atau lanjut ini? Stop. Sudah ada produsernya. Mungkin closing statement dari mungkin ada kata-kata ini pesan-pesan kepada masyarakat Parepare, khususnya kepada menghadapi musim, pasti lagi dapat menghadapi musim pesta. Ya, boleh nakal-nakal sedikit Pak Dewan kampanye. Ya, boleh juga. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi harapan saya, karena kebetulan oleh partai telah memberikan amanah dan tanggung jawab kembali kepada saya selaku calon anggota legislatif pada periode 2024-2029, maka pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada masyarakat agar supaya pertama, ketika kami berada di kelembagaan, agar jangan senantiasa tidak mau untuk menyampaikan ketika ada keluhan. Sampaikan saja. Kami secara pribadi senantiasa berada di kantor
ataupun siap menerima telepon-telepon ataupun masukan-masukan melalui WA. Jadi saya di kantor itu kalau datang ya paling lambat paling cepat itu jam 8.30, jam 9, kemudian pulang juga nanti maghrib. Ya kalaupun ada cepat pula mungkin karena ada tugas-tugas tambahan yang harus kami selesaikan di luar. Tapi kami harapkan kepada masyarakat dengan keberadaan kami minta agar supaya dapat menyampaikan ketika terjadi hambatan ataupun keluhan, supaya bisa dipertemukan agar supaya kami juga bisa memfasilitasinya, kemudian kami mengundang pihak-pihak terkait untuk bisa menyelesaikan persoalan agar supaya persoalan masyarakat ini jangan sampai tidak disampaikan akhirnya menjadi blunder, cerita-cerita yang tidak ada ujung pangkalnya. Nah ini yang kita tidak harap. Nah keberadaan kami senantiasa untuk memfasilitasi dan menyelesaikan itu. Ya. Kemudian kami juga secara pribadi senantiasa mengharapkan agar supaya apa yang menjadi tugas pokok kami terkait dengan kemaslahatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat melalui APBD yang ada di Kota Parepare bisa terwujud dan bisa terlaksanakan. Ya, baik itu fasilitas umum ataupun fasilitas-fasilitas pada sarana-sarana di bidang yang lain. Kemudian terkait dengan pencalekan saya, tidak apa-apa barangkali kalau saya sebut karena belum masanya juga. Jadi kebetulan oleh partai memberikan amanah kepada saya berada di Dapil Ujung kembali, berada di nomor urut 1 dengan nama Kamaluddin Kadir. Ya, mudah-mudahan kalau bapak-bapak, ibu-ibu mempercayakan dengan keberadaan kami, saya rasa tidak ada salahnya untuk kembali memilih saya untuk berada kembali di lembaga legislatif, karena apa yang kami sudah laksanakan mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena memilih itu agak susah. Ya, karena banyaknya calon-calon legislatif. Tapi menentukan satu pilihan itu kalau sebenarnya itu gampang. Ya, lihat saja track record dari keberadaan dan partisipasi selama dia berada di DPRD. Ya, kalau istilah saya, urus saya 1 hari maka saya urus 5 tahun berikutnya. Jadi terakhir kalau keluarga, teman-teman atau sahabat yang tidak mempunyai pilihan yang berada di Dapil Ujung, tidak ada salahnya untuk memilih saya. Kalaupun nama saya sebut lengkap Dr. Kamaluddin Kadir, SOS MM, Dapil Ujung di Partai Gerindra nomor urut 1. Mudah-mudahan keberadaan saya tidak memberikan harapan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Mudah-mudahan harapan saya bisa memberikan warna yang baru dan bisa melanjutkan pengabdian-pengabdian yang sudah saya laksanakan pada periode yang sebelumnya. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak ada yang kurang, dan kalaupun ada yang kurang saya mohon maaf, dan kalaupun ada yang lebih cuma karena motivasi dan menjadi tugas-tugas saya untuk bisa menyampaikan dan bisa sharing dengan seluruh masyarakat di Kota Parepare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu suasana hatinya Pak Sahran ini, Pak Dewan. Beliau sebenarnya masih mau dan masih banyak pertanyaan. Masih ingin sekali. Nanti kita lanjutkan. Tapi kita periode kedua. Langsung produser turun tangan ke studio ini. Produsernya sudah datang juga dari warning bahwa kita ada durasi waktu. Tapi satu Pak Sahran salah. Satu garansi bahwa Pak Kamal itu selalu mendengarkan Radio Mesra dan gampang dihubungi. Itu dia. Gampang dihubungi. Seharusnya radio menjadi media yang bermanfaat juga untuk acara ini, untuk saya sendiri kan. Ini adalah media yang paling legendaris di Parepare sebenarnya. Oh iya, harusnya seperti itu. Kemudian Pak Kamal, ada hal yang perlu kita sampaikan kepada seluruh pendengar Mesra, bahwa Pak Kamal tadi sangat menyentuh hati saya dalam bahwa dia memang berikhtiar di perpolitikan dengan kata Bismillah. Itulah makanya keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak seorang Kamaluddin ini membawa berkah. Yang kedua ya saya garis bawahi dari dialog kita hari ini adalah bahwa Pak Kamal itu tidak mewakafkan dirinya hanya untuk konstituennya saja, tapi dia universal. Dia memikirkan semua Parepare. Bahkan tadi terbukti bahwa ada, karena sesuai dengan tempatnya memang seharusnya di Baju Kiki tadi itu budidaya ikan.
itu cocok memang untuk Bojong Timur kan diserahkan ke sana karena terbatas di ujung. Ya. Ini kan sangat luar biasa. Ini yang kita tunggu, mudah-mudahan anggota DPRD yang terpilih nantinya itu akan memiliki warna perubahan yang sangat jelas, memberi kontribusi yang signifikan untuk mengubah Kota Parepare lebih baik lagi. Ya. Saya kira Amin. Pak Yaya seperti itu ya. Silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saran, Pak Dr. Kamaludin Kadi atas waktu dan kesempatannya. Dan yang jelas ini Bincang Heboh akan kembali lagi dengan politisi-politisi yang lain. Kita mau tahu bagaimana sebenarnya komitmen mereka terhadap DPRD nantinya. Sampai di sini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insan Mesra, demikian telah kita ikuti